di Magelang. Mudah-mudahan semuanya, karena ini waktunya juga mepet ya, saya kebun ada sedikit ya. Ini harus segera dilibatkan karena kemarin, mohon maaf saya seharusnya mengibatkan pada tanggal 4 kemarin waktu pertemuan KDK di TK Al-Muhammadi, tapi waktu itu ada kendala tapi banyak yang acara ada kedatangan klinik juga waktu itu ya, makanya jadi terbengkalai, tidak bisa tersampaikan. Nah ini yang akan saya sampaikan adalah tentang kombel. Apa itu kombel? Pinter-pinter ya. Biar lebih semangat lagi Bu, saya kasih tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, duduk yang manis. Tidak banyak manis sayang. Kita boleh mengadisi ya, karena sekarang kita sudah belajar merdeka ya, kita belajar hak berpendidikan. Oke, ini tentang kombel komunitas belajar yang seharusnya kita setiap lembaga itu harus membentuk kombel di komunitas belajar satuan lembaga. Ada 3 nanti komunitas belajar yang harus kita bentuk. Yang pertama di komunitas belajar sekolah, di setiap sekolahan harus terbentuk kombel tersebut yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan semua komunitas yang ada di satuan belajar. Yang kedua nanti kita harus membentuk kombel di satdi atau antar sekolah. Seperti misalnya kita membuat kombel di setiap pertemuan KDK itu kan ada semua kepala sekolah satuan se-Kecamatan Sumobito. Nanti itu bisa kita bentuk di situ. Seperti apa sih kombel itu? Nah ya nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, kombel harus terbentuk di PMN yang online. Sudah ada yang mengikuti kombel di PMN Bu? Belum ada. Belum ada. Ada, sudah ikut kok. Saya juga sudah ikut. Minimal kita bisa ikut di PMN kalau ada kombel, meskipun nggak harus di Kabupaten Jombang. Kombelnya bisa kita mengikuti di kabupaten-kabupaten yang lain atau di luar Jawa. Oke, banyak sekali kombel-kombel yang masih bermutu di situ karena kita tujuannya untuk ikut kombel adalah mengambil ilmunya yang bermanfaat, yang nanti berguna bagi kita dan satuan pendidikan tentunya. Nah, topik pertama nanti, topik paparannya itu kombel ada 3. Komunitas belajar sebagai salah satu dukungan IKM, implementasi kurikulum merdeka ya. Yang kedua, mengenal komunitas belajar. Dan yang ketiga, optimalisasi komunitas belajar yang berpusat pada murid. Yang diutamakan itu nanti komunitas belajar yang berpusat pada murid ya Bu. Ini nanti saya slide-slide ya, nggak usah semuanya ya. Ini adalah dari Kemendikbudristek, apa saja ini buku itu nanti tidak terlalu penting ya. Penting sih ini soalnya tentang izin komunitas belajar tersebut. Nah, di sini ada acuan dalam optimalisasi komunitas belajar terdapat pada panduan ini ada 5 tersebut ya. Secara umum panduan berisi konsep komunitas belajar, diri dalam komunitas belajar, tahap optimalisasi komunitas belajar, peran dari stakeholder dalam optimalisasi komunitas belajar, yang terakhir sel assessment dari tingkat satpam atau satuan pendidikan untuk mengukur kemajuan komunitas dalam sekolah. Yang
sekolah. Nah, itu bisa dibuat tombel satu lembaga tersebut. Apa saja sih yang harus kita bahas di dalam tombel tersebut, ya? Kalau pengalaman saya kemarin, untuk pembahasan tombel komunitas belajar ini, kita mengevaluasi dari pembelajaran yang dalam 1 minggu tersebut. Apa saja kekurangan atau nanti penambahan apa yang harus kita evaluasi kembali untuk mengcross-check pembelajaran anak-anak, ya, karena pembelajaran itu kan berpusat pada anak, ya, untuk sekolah merdeka ini. Nah, langsung saya ke poinnya aja, ya. Apa definisi komunitas belajar yang ibu bapak ketahui? Coba Anda, Bu. Nah, ini. Apa itu komunitas belajar? Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kita mengevaluasi pembelajaran yang ada setiap 1 minggunya. Kita sisipkan paling sedikit 1 jam dalam 1 minggu. Itu minimal, ya, Bu. Kalau misalnya ada kendala, kalau saya jadwal setiap hari Sabtu setelah pembelajaran. Kalau misalnya besok hari Sabtu kok ada acara yang mendadak, jadi saya ajukan hari Jumatnya. Pokoknya yang penting setiap 1 minggu kita membentuk tombel tersebut atau kita berkumpul untuk komunitas belajar tersebut. Pembelajaran tersebut semuanya guru-guru kelas itu membahas apa saja yang telah dilalui di dalam kelas masing-masing, itu menyetorkan ke kepala sekolah. Untuk pembelajaran misalnya TKA 1, Bu, kemarin itu seperti ini. Sepertinya itu kita untuk memajukan anak-anak untuk pembelajarannya, kita ajukan lagi, ya. Misalnya kita bentuk seperti ini, dimana kalau kita rubah untuk pembelajaran anak-anak agar ada perubahan lagi. Kalau seperti itu masalahnya, kan masalah setiap kelas itu berbeda-beda, nanti tergantung dari guru kelasnya masing-masing. Dan untuk komunitas belajar itu sebelum penjenengan membentuknya harus membuat kepengurusan. Kepala sekolah menjadi pemimpinnya.